Halo Sobat Kreatif, selamat berjumpa di kanal Mang Excel. Tempat di mana ide-ide luar biasa bertemu kecanggihan teknologi AI. Di sini kita akan belajar bareng gimana cara pakai AI untuk bikin konten kreatif. Tidak hanya teori, tapi kita praktik seputar platform generator, biar kamu bisa berkembang, berkreasi, dan jadi kreator masa depan yang profesional. Jadi, pastikan kamu subscribe sekarang dan mari kita jelajahi dunia AI bersama. Saat ini, tidak ada lagi halangan bagi kreativitas kita. Karena kini, kita dapat mengambil gambar awal apapun dan menggunakan alat AI gratis untuk menciptakan sudut kamera tanpa batas darinya. Artinya, menceritakan kisah menjadi film sinema tidak pernah semudah ini. Saya telah menjadi seniman lukis dan gambar lebih dari 1 dekade, bekerja dengan peralatan kontemporer hingga digital, dan kini menjadi dosen yang tak bisa lepas dari dunia animasi dan gambar. Dan dalam video hari ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan alat seperti Nano Banana dan Seedream 4.0 untuk mengubah satu frame awal menjadi sebuah film utuh. Kita akan menjelajahi berbagai sudut dan gerakan kamera, serta mengeksplorasi kegunaannya dari perspektif penceritaan. Apa fungsinya dalam memajukan plot, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penonton? Anda akan mendapatkan arahan teks yang jelas, serta pemahaman yang akan langsung meningkatkan kemampuan pembuatan film AI Anda. Dan jika Anda menikmati video hari ini, jangan lupa untuk memberikan like di sana. Jadi, pertimbangkan untuk berlangganan, dan tentu saja, aktifkan ikon notifikasi loncengnya. Setelah itu, mari kita langsung ke videonya. Jadi izinkan saya memperkenalkan karakter kita, tapi kita akan menyebutnya Jimmy Dean. Aktor dibuat menggunakan ideogram, yang tentu saja merupakan layanan gratisan. Namun, saya akan menampilkan beberapa contoh di layar untuk menunjukkan bahwa Anda juga bisa membuat beberapa gambar awal yang menakjubkan menggunakan Nano Banana secara gratis. Namun, saya akan menggunakan platform LM Arena untuk melihat beberapa sudut pandang kameranya. Saya ingin menekankan pentingnya menentukan gambar awal Anda, yaitu memiliki karakter, latar, gaya, pakaian, atau bahkan properti yang benar-benar Anda sukai. Anda harus benar-benar puas dengan gambar pertama ini, yang akan kita sebut sebagai master shot, karena gambar ini akan mempengaruhi semua gambar setelahnya. Saat Anda melihat gambar awal, gambar tersebut harus memenuhi semua kriteria Anda, karena jika Anda tidak puas dengan gambar ini, Anda juga tidak akan puas dengan gambar-gambar setelahnya. Dan dengan itu, kita dapat berbicara tentang sudut kamera pertama kita yang dapat Anda lihat di layar sekarang. Secara teknis, ini adalah close-up dan sejajar dengan mata. Artinya, kita membangun hierarki antara penonton dan subjeknya, yaitu Jimmy Dean. Karena kita sejajar dengan Jimmy Dean, hierarkinya terasa netral. Jadi, semuanya terasa sangat alami. Dan ini adalah bidikan yang bagus untuk mengilustrasikan semacam dialog atau reaksi. Dan saya akan memastikan untuk menampilkan teks prompt yang saya gunakan, yaitu bidikan close-up subjek dengan bingkai yang rapat dari dada ke atas. Sudut kamera sejajar dengan mata, menangkap ekspresi wajah dan postur tubuh bagian atas yang halus. Pencahayaan yang lembut dan merata menonjolkan kontur dan tekstur. Sementara latar belakang diburamkan sedikit agar fokus tetap pada subjek. Saya akan menempatkan teks prompt sebanyak mungkin di bawah deskripsi. Tapi yang terpenting, sekarang kita punya master shot, yang jelas-jelas memberitahu kita banyak hal tentang karakternya. Ada banyak detail pada pakaiannya, tekstur kulitnya, dan meskipun latar belakangnya sangat soft focus, kita sudah punya gambaran tentang di mana adegan kita akan digarap. Jadi, kita sekarang siap untuk mengambil frame pertama ini dan mengembangkannya menjadi cerita utuh, serta menjelajahi berbagai sudut kamera yang menarik. Di sini, saya akan menunjukkan cara mengakses alat-alat ini secara gratis. Kita akan menggunakan Nano Banana di LM Arena. Untuk mengaksesnya, cukup ketik lmarena.ai di kolom pencarian. Di pojok kiri atas, klik menu tarik turun ini dan pilih obrolan langsung. Saya tidak perlu menjelaskan lebih detail cara menggunakan platform ini, kecuali sedikit saja sebagai pengingat, di mana nanti di tengah layar, klik hasilkan gambar.
Anda bisa melihat pratinjau gambar Flash Gemini 2.5 yang juga dikenal sebagai Nano Banana akan dimuat. Untuk lebih jelasnya, mengakses Nano Banana melalui LM Arena sepenuhnya gratis. Namun, ada batasan jumlah gambar yang bisa Anda buat per hari. Jadi, ingatlah itu. Tapi saya sungguh berpikir alat ini luar biasa jika Anda baru mulai memahami AI generatif, jika Anda belajar dari awal. Dan menjelang akhir video, saya juga akan menunjukkan cara untuk menganimasikan video AI Anda secara gratis. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangannya. Jadi mari kita lanjutkan dan buat sudut kamera baru pertama kita. Jadi yang ingin kita lakukan adalah mengeklik ikon unggah gambar dan kita bisa memasukkan bidikan master Gemidin kita. Jadi bidikan pertama yang akan kita buat adalah bidikan close up yang sedikit lebih rapat. Jadi di kolom prompt text, kita gunakan prompt bidikan sinematik yang membingkai wajah karakter dengan ketat, menampilkan ekspresi emosi yang detail. Pria itu tampak marah. Extreme close up, tightly framing the character's face, showing detailed emotional expression. Nah, aturan umum dalam pembuatan film, seberapa dekat kita secara fisik dengan suatu karakter mencerminkan seberapa dekat kita secara emosional dan membuka kerentanan mereka. Jadi intinya, semakin ekstrim close up-nya, semakin banyak emosi yang bisa kita baca di wajah Gemidin, dan semakin rentan dia akan terlihat dan semakin dekat kita sebagai penonton dengannya. Jadi mari kita buat ini dan lihat apa yang LM Arena berikan. Anda bisa lihat pada generasi pertama ini menghasilkan dua gambar yang framingnya sedikit lebih ketat, dan Anda sudah bisa merasakan intensitas emosionalnya sedikit lebih kuat. Tetapi sekarang kita akan membuatnya lebih ekstrim. Kita akan mengunggah ulang gambar awal kita dan menambahkan close up ekstrim ke dalam kolom prompt text yang memingkai wajah karakter dengan ketat, menunjukkan ekspresi emosional yang detail. Dan di sini Anda bisa melihat kita telah bergerak lebih dekat dan itu benar-benar mulai memperkuat intensitas emosional itu. Terutama ketika kita membandingkannya dengan frame awal kita. Kita telah beralih dari jauh ke sini, tepat di dekat Gemidin. Dan sebagai hasilnya, kita bisa membaca dan merasakan emosinya dengan jauh lebih jelas. Namun dari kedua hasil tersebut, platform dari Reve 1 jauh lebih baik disbanding dari GPT Image 1. Jadi saya akan mengunduhnya. Tapi poinnya, prompt ini sempurna jika kita ingin menunjukkan semacam reaksi emosional terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar Gemidin. Jika sesuatu yang dramatis terjadi dalam film kita selalu perlu melihatnya tercermin dalam karakter-karakter kunci. Mereka perlu bereaksi terhadapnya karena merekalah titik acuan kita sebagai penonton. Merekalah yang kita hubungkan. Dan jika kita ingin melangkah lebih jauh dan membawa ini lebih ekstrim, kita bisa menggunakan bidikan makro. Jadi saya akan menampilkan perintah teks seperti berikut. Sebuah bidikan sinematik makro ekstrim dari mata seorang pria. Pola iris yang sangat detail dengan warna yang hidup. Pantulan cahaya di pupil. Tekstur bulu mata dan pori-pori kulit yang halus. Kedalaman bidang yang sangat dangkal. Pencahayaan film yang dramatis. Gaya lensa makro 85mm yang fotorealistis. Menekankan emosi dan intensitas. Mari kita klik generate dan lihat apa yang kita dapatkan dari Nano Banana. Dan lihat ini, persis seperti yang kita cari. Lihatlah tingkat detail tekstur yang diberikan kepada kita. Dan rasanya konsisten dengan karakter dan gaya yang kita pilih. Jadi bayangkan respon emosional yang bisa kita dapatkan dari penonton dengan memotong dari bidikan ini ke bidikan ini. Kita menggunakan sudut kamera yang intens untuk mendapatkan respon emosional yang intens. Dan perlu diingat bahwa kita telah menghasilkan sudut kamera baru yang segar ini tanpa mengeluarkan biaya speser pun. Dan jika kita menyukai hasil karya kita bisa langsung menuju ikon unduh kecil ini dan klik download. Nah, setelah membukanya, kalian akan melihat kekurangan dan kelebihan dari dua platform yang diadu di LM Arena ini, yaitu bagaimana Gemidin mengekspresikan kemarahannya. Ada yang menghasilkan lebih detail, ada juga yang sedikit agak buram. Namun konsistensi karakter yang dimiliki Master Shot kita benar-benar konsisten. Sekarang mari kita beralih ke sudut kamera berikutnya. Kita telah mengunggah ulang foto master kita dan kita akan melihat foto dari sudut kamera tinggi. Sekali lagi, saya akan menampilkan prompt text yang saya gunakan adalah pengambilan gambar sinematik sudut tinggi, kamera diposisikan di atas karakter dan menatap lurus ke bawah. Pencahayaan dramatis dari atas menghasilkan bayangan panjang, menekankan kelemahan dan kerentanan. Karakter menatap langsung ke kamera, tampak gagah berani. Tapi ini semua tentang membuat karakter merasa terintimidasi. Kita merasa seperti kekuatan dominan di sini. Ini semua tentang menekankan kelemahan dan kerentanan seolah-olah karakter kita sedang terdesak.
Jadi, mari kita langsung klik hasilkan pada prompt teks khusus ini. Dan seperti Anda lihat hasilnya, disinilah kita kembali ke bidikan kamera sudut tinggi kita. Kita telah membahas konsep hierarki sebelumnya, dan disinilah kita berada sebagai kekuatan dominan yang mengesankan dan tampak menantang pada kita, atau karakter apapun yang mungkin sedang disaksikannya saat ini. Saya juga menganjurkan Anda untuk segera menekan tombol unduh setelah melihat sesuatu yang Anda sukai. Jadi sekali lagi, ini sangat bagus jika Anda baru pertama kali mempelajari AI generatif. Anda bisa melakukan banyak eksperimen di sini. Sudut kamera berikutnya yang akan kita lihat adalah bidikan sudut rendah. Yang akan saya lakukan untuk Anda adalah membuat titik perbandingan di sini. Prompt yang saya gunakan adalah ini. Sebuah bidikan dramatis yang melihat karakter dari bawah, membuat mereka tampak kuat, mengintimidasi atau heroik. Jadi saya akan klik untuk membuat dua generasi di LM Arena ini, karena saya yakin kalian juga akan tertarik dengan alat itu. Sekali lagi, kita bisa memilih tanpa batas. Nah, menariknya kalian bisa lihat bahwa Nano Banana sebenarnya paling sering lebih unggul dengan perintah ini jika promptnya sudah ditulis dengan sangat jelas. Tapi Seedream 4.0 juga tidak kalah baiknya, yang memberi kita hasil yang cukup mengesankan di sini. Jadi bagaimana perasaan kita dengan sudut kamera khusus ini? Nah, bagi saya, hal itu membuat JMD-nya tampak jauh lebih mengintimidasi, kuat dan heroik. Seolah-olah dia bereaksi terhadap sesuatu di luar kamera, tapi dia tidak merasa terancam oleh hal itu. Dia merasa memegang kendali, seolah-olah mungkin dia akan membalas dengan suatu cara. Semua ini hanya berasal dari reaksinya yang dipadukan dengan sudut kamera yang telah kami pilih dengan cermat. Jadi ketika Anda membuat film AI, Anda selalu ingin memikirkan sudut kamera mana yang paling baik menggambarkan suasana hati yang ingin Anda ciptakan. Bagaimana Anda ingin penonton merasakan karakter Anda pada saat itu. Sekarang, sudut kamera berikutnya yang akan kita lihat adalah sudut kamera dari balik bahu. Ini sangat berguna dalam hal pembingkaian dan menciptakan ide perspektif. Ini seperti pengambilan gambar dari sudut pandang, tetapi tidak sepenuhnya. Jadi, mari kita ulangi proses yang sama lagi. Kita akan membandingkan Nano Bandana dengan Seedream 4.0 dengan menyiapkan dua generasi Nano Bandana dan dua generasi Seedream juga jika kita beruntung. Kita gunakan prompt sebagai berikut. Pengambilan gambar sinematik jarak dekat yang dibingkai dari atas bahu karakter berfokus pada bentangan alam gurun putih yang luas. Dan Anda bisa lihat kali ini, baik Nano Banana maupun Seedream memberikan hasil yang sangat bagus. Saya tidak mengalami masalah dengan generasi-generasi ini. Yang ini terlihat sangat bagus. Saya sangat tertarik dengan yang satu ini dari Seedream, karena Anda benar-benar bisa merasakan tekstur kepala yang dicukur di bagian belakang kepala Jemidin. Dan yang kita lihat di sini juga adalah Jemidin berada dalam fokus lembut. Lanskap gurunnya sendiri tajam. Jadi mungkin kita bisa menggunakan bidikan ini untuk menunjukkan semacam monster yang muncul dari bawah pasir. Lanjut, bidikan berikutnya yang akan kita coba adalah two shot. Dan seperti namanya, kita akan bisa melihat dua karakter berbeda menempati frame. Dan untuk mengilustrasikannya dengan lebih baik, saya ingin menambahkan karakter baru ke dalam adegan ini. Berikut ini adalah promptnya. Bidikan sinematik lebar dari dua karakter yang dibingkai bersama, dengan fokus yang sama. Pria Viking itu sedang berbicara dengan seorang anggota suku yang lebih tua yang mengenakan pakaian serupa dari profilnya. Dan akan menarik untuk melihat bagaimana Nano Banana dan Seedream menangani perintah teks ini. Karena ini akan menjadi tantangan tersendiri. Jadi mari kita mulai dua generasi Nano Banana kita serta dua generasi Seedream kita. Dan Anda bisa lihat, sekali lagi, kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa dari kedua alat gambar AI ini. Karakter baru yang kita tambahkan ke dalam adegan ini terasa seperti sudah seharusnya ada di sana. Jadi inilah Nano Banana generasi pertama dan Nano Banana generasi kedua. Tidak ada yang terasa aneh, Jemidin masih terasa nyaman dan konsisten. Dan saya juga sangat menyukai generasi Seedream. Saya akan bilang, yang ini tekstur kulit Jemidin terasa agak seperti lilin, tapi bidikan ini, bagaimana mereka dibingkai dengan agak tidak sempurna, terlihat luar biasa. Dan detail tekstur pada karakter baru kita, serta Jemidin, terasa sangat nyata. Jadi saya rasa kita akan mengunduh yang ini di sini juga.
Dan sudut kamera berikutnya ini cukup menarik. Ini yang dikenal sebagai sudut Belanda. Prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Pengambilan gambar sinematik dengan cakrawala yang miring menciptakan kesan tidak nyaman, tegang, atau kacau. Dan sebagai penonton, ini membuat Anda merasa sedikit tidak seimbang. Anda merasa seperti kehilangan kendali dan juga memberikan perasaan kacau. Dan sekali lagi, beberapa hasil yang sangat bagus di sini. Saya suka generasi kedua ini dari Nano Banana. Ini benar-benar membuat Jemaiden terlihat sedikit tidak terkendali. Seperti dia akan melakukan sesuatu yang gila. Dan saya juga merasakan getaran yang sama dari generasi Seedream pertama. Dan sebenarnya, sebagai penonton, kami merasa sedikit terintimidasi oleh ini. Sudut kamera yang sangat menarik, yang jarang dibicarakan. Sudut kamera berikutnya yang akan kita lihat adalah bidikan lebar, di mana kita melihat karakter dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mereka memenuhi seluruh frame. Jadi ini tentu saja memberi kita gambaran tentang lingkungan itu sendiri, tetapi juga karakter kita secara keseluruhan. Prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Sebuah pengambilan gambar sinematik yang menunjukkan karakter secara penuh dari ujung kepala hingga ujung kaki dalam lingkungan padang pasir putih. Perlu diingat bahwa Seedream dan Nano Banana tidak memiliki informasi tentang apa yang dikenakan Jemaiden di balik level ini. Oke, beberapa hasil menarik di sini. Generasi pertama dari Seedream memiliki kejanggalan pada tangan yang memegang tombak, sedangkan Nano Banana telah menghasilkan gambaran luar biasa. Sungguh, yang diberikannya adalah bidikan yang sama dengan sedikit variasi pakaian untuk Jemaiden, dan saya rasa saya lebih suka generasi kedua ini. Jadi sekarang kita mendapatkan gambaran untuk seluruh pakaiannya. Dan dia langsung terlihat sangat keren. Saya akan mengunduhnya. Sekali lagi, silakan catat teks prompt ini jika Anda ingin menggunakannya sendiri. Dan sekali lagi kita mendapatkan kembali beberapa generasi yang sangat hebat dari kedua alat ini. Lihat betapa mengesankannya semua generasi ini. Jadi sekali lagi, ini sangat bagus jika Anda baru belajar AI generatif untuk pertama kalinya. Anda dapat melakukan banyak eksperimen di sini. Bagaimana Anda ingin penonton merasakan karakter Anda saat itu? Nah, sudut kamera berikutnya yang akan kita lihat adalah sudut kamera establishing shot. Ini sangat berguna dalam hal pembingkaian dan menciptakan ide perspektif. Ini seperti pengambilan gambar dari sudut pandang, tapi tidak sepenuhnya. Prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Sebuah bidikan sinematik yang menyapu lanskap gurun putih yang luas. Karakter yang tampak kecil, menekankan lingkungan dan skala lokasi. Saya tidak mengalami masalah apapun dengan generasi-generasi ini. Yang ini terlihat sangat bagus. Dan yang kita lihat di sini juga adalah Jemaiden dalam fokus lembut. Lanskap gurunya sendiri tajam. Jadi mungkin kita bisa menggunakan bidikan ini untuk menunjukkan semacam monster yang muncul dari bawah pasir. Bayangkan, kita bisa dengan mudah kembali ke bidikan makro kita. Jadi, saya akan langsung mengunduh yang ini di sini, serta yang ini. Itu dua favorit saya. Anda bisa merasakan bahwa kita sudah benar-benar mulai menyempurnakan adegan kita. Meskipun tidak ada yang terjadi, Jemaiden hanya berdiri di tengah gurun putih ini, tetapi kita menceritakan sebuah kisah melalui semacam respons emosional dengan menggunakan berbagai sudut kamera ini. Sekarang, bidikan berikutnya yang akan kita coba adalah mata burung. Dan seperti namanya, kita akan dapat melihat pandangan mata burung. Dan ini benar-benar menekankan skala dan membuat Jemaiden merasa sedikit tidak berarti dibandingkan dengan alam liar luas yang mengelilinginya. Berikut, prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Pengambilan gambar sinematik dari atas ke bawah yang melihat langsung ke karakter dari atas, menekankan skala dan ketidakberartiannya. Sekali lagi, kedua alat membuat gambar benar-benar luar biasa. Saya menyukai semua ini karena alasan yang berbeda. Dan tentu saja, bidikan sudut yang lebih lebar seperti yang sedang kita jelajahi sekarang dapat digunakan untuk menunjukkan urutan aksi, bisa juga digunakan untuk menekankan skalanya. Saya sangat suka komposisinya, dan betapa kecilnya Jemaiden di gurun ini. Keren sekali. Dan bidikan terakhir yang akan kita jelajahi sekarang adalah bidikan sudut pandang yang punya banyak kegunaan. Kita akan memulai generasi Nano Banana dan generasi Seedream kita dengan perintah sederhana ini. Dan ini dia,
kita bahas bidikan sudut pandang POV yang membawa kita terhubung dengan karakter secara ekstrim, sampai pada titik di mana kita benar-benar menjadi karakternya. Bagi saya, ini selalu mengingatkan saya pada game video first person. Membuat koneksi dengan karakter terasa sangat intens, di mana Anda benar-benar berada di posisi mereka. Berikut prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Pengambilan gambar POV dari lokasi padang pasir putih yang luas. Saya sangat suka yang ini dari Seedream, di mana kita bisa melihat kaki Jemidin di dalam frame, hanya untuk memberikan sedikit konteks pada bidikannya. Tapi sebenarnya, bidikan landscape apapun sangat bagus, dan akan sangat cocok untuk sebuah cerita. Ternyata untuk Seedream, hasilnya siap rendernya bagus dan tajam, detailnya cukup bagus, tapi sayang ada distorsi tangan yang muncul mengganggu. Untuk itu, saya rasa kita akan ambil yang dari Banana saja, karena menurut saya itu keren. Jadi sekarang kita sudah menghasilkan semua sudut pengambilan gambar yang berbeda. Sebelum kita lanjut melihat pergerakan kamera, saya ingin menghasilkan gambar Jemidin sedang berlari. Karena ketika kita melihat pergerakan kamera, saya ingin dia menunjukkan semacam aksi dinamis. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana pergerakan kamera membantu kita. Jika dia hanya diam, dampaknya tidak akan sebesar itu. Jadi kita akan menggunakan perintah teks sederhana saja. Kita menggunakan bidikan yang kita hasilkan melalui Nano Banana. Kita hanya bilang, tampilkan bidikan seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, seorang kesatria yang berlari di tengah hamparan gurun putih. Berikut prompts yang saya gunakan adalah berikut ini. Kamera bergerak mulus mengiringi karakter yang bergerak. Gerakan yang mengalir dolly shot pelacakan. Aliran yang mengalir memungkinkan perekaman gerakan. Sambil menunggu gambar-gambar terakhir ini dibuat, saya sangat berharap kalian bisa merasakan perbedaan antara Nano Banana dan Seedream 4.0. Saya rasa keduanya memberikan hasil yang sangat bagus. Secara pribadi, saya lebih condong ke Nano Banana. Saya rasa hasilnya sedikit lebih konsisten. Beberapa efek face warping yang kalian lihat di Seedream cukup mengganggu. Saya rasa jika kalian bisa mengikuti alur kerja yang saya lakukan di sini, di mana kami melakukan 2 generasi dari setiap alat dan memilih favorit, lalu meningkatkan hasilnya. Dan meskipun Seedream memang menghasilkan resolusi 1440p, saya yakin, ya memang begitu, tapi masih terasa agak lembek di beberapa bagian. Jadi ingatlah itu, dan inilah hasilnya. Beberapa hasil yang sangat bagus kembali lagi. Sekarang kita bisa menganimasikannya. Dan seperti yang dijanjikan, saya akan menunjukkan cara gratis untuk menganimasikan video AI Anda. Kita ada di Discord LM Arena, yang tautannya ada di bawah deskripsi. Yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke salah satu arena video ini. Saya biasanya di arena video 1. Jika Anda masuk ke prompt kotak teks di sini, dan mengetik /, Anda dapat memilih gambar ke video. Dan kita bisa langsung memasukkan salah satu gambar. Dan gerakan kamera pertama yang akan kita lihat adalah bidikan tracking dolly. Jadi kita bisa lihat kita telah memasukkan perintah teks di bawah ini. Berikut prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Kamera bergerak mulus di samping karakter saat ia berlari. Gerakannya mengalir, tracking dolly shot. Saya akan langsung menekan tombol enter. Sekarang di Discord LM Arena, Anda memiliki batas harian 5 generasi video. Tetap beli, Anda akan mendapatkannya semua secara gratis. Anda akan mendapatkan 2 generasi untuk setiap perintah teks yang Anda kirimkan. Dan ini akan berasal dari model video yang dipilih secara acak. Anda bisa mendapatkan model-model bagus seperti VO3 dan Killing, serta beberapa model yang kurang bagus. Dan sekarang Anda bisa melihat generasi video dari Discord LM Arena. Jadi, mari kita lihat. Generasi pertama, hasilnya cukup bagus, sudah termasuk efek suaranya. Dan ini cukup menarik. Apakah ini akan sama bagusnya dengan generasi kedua? Sepertinya sih bagus juga. Oke, ini terlihat jauh lebih baik. Ada nuansa sinematis yang tajam. Hal ini memberi kita pemahaman yang baik tentang pergerakan kamera. Anda bisa lihat di bagian akhir bahwa ada tag kecil ini untuk menghubungkan Discord. Tapi jika Anda ingin menggunakan generasi-generasi ini untuk konten, Anda bisa langsung potong saja bagian ini di bagian akhir. Sekali lagi, kita bisa mengunduhnya secara gratis. Dan menontonnya berulang-ulang, kita merasa seperti mengalir mengikuti gerakan itu sendiri. Kita tidak merasa bertentangan dengannya. Rasanya sangat sinematik, namun alami untuk ditonton dan menjadi bagian darinya. Yang juga akan saya lakukan adalah beralih ke gerakan bidikan Jeep Derek, di mana kita mengangkat rig derek ini untuk menunjukkan luasnya landscape. Ketik saja / lalu unggah gambar yang akan kita animasikan, lalu kita masukkan prompt yang berikutnya.
Dan berikut prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Bidikan sinematik yang menyapu menjulang tinggi di atas panggung, pergerakan kamera yang dramatis, atmosfer yang epik, bidikan keren jeep, generasi yang sangat keren. Sekali lagi, sangat luas, sinematik, epik, dan dramatis. Dan ini yang memberi kita pemahaman yang sangat baik tentang landscape dan betapa kecilnya Jimudin jika dibandingkan dengan luasnya gurun yang nampak di layar. Dan saya akan langsung unduh saja untuk saya tentukan menjadi sebuah sinema atau film. Beralih ke gerakan kamera mentah yang agak goyang dari perangkat genggam kami. Ini memberi kesan kacau, seolah-olah kami kesulitan mengikuti Jemadin yang berlari begitu cepat, dan ini memiliki semacam realisme bergaya dokumenter. Saya pikir jenis pengambilan gambar ini sangat berguna jika Anda mencoba meliput sesuatu yang mungkin sedikit berorientasi fiksi, ilmiah, atau fantasi, karena membuatnya terasa sedikit lebih nyata dan realistis. Berikut prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Genggam benar, pergerakan kamera goyang, mentah dan kacau, realisme bergaya dokumenter. Sebagai penonton, kita merasa jauh lebih kehilangan kendali dengan apa yang terjadi. Seperti kita berusaha mati-matian untuk mengejar Kara dan mencari tahu apa yang dia pikirkan dan rasakan. Selanjutnya, kita akan melihat kumpulan fokus yang telah dilakukan LM Arena dengan sangat baik di sini. Anda dapat melihat bahwa karena alasan apapun, bayangan-bayangan ini dilemparkan ke seluruh lanskap gurun putih. Dan kita lanjut dengan fokus tajam pada mobil, lalu fokus bergeser sehingga kini tajam pada lanskap itu sendiri. Unggah gambar yang sama, lalu masukkan prompt-nya. Berikut, prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Fokus kamera bergeser dari latar depan ke latar belakang. Mula-mula dimulai dengan pria kesatria yang tajam, lalu latar belakang menjadi tajam saat ia menjadi fokus lembut. Dan, mari kita lihat hasilnya. Kita bisa merasakan perubahan pencahayaan aneh yang terjadi di depan mata kita. Terlihat sangat realistis. Fokusnya sangat mempesona, begitu pula dengan Jimidin for the Rings. Jubahnya berkibar tertiup angin, kemudian kameranya menjadi sedikit blur, sama saat pertama kali muncul. Ya, ini sudah cukup mengesankan. Dan bidikan terakhir yang akan kita lihat adalah bidikan kamera statis sederhana. Ironis, kurasa karena kita berbicara tentang pergerakan kamera, dan ini tidak ada pergerakan kamera sama sekali. Tetapi bidikan ini memiliki tujuan dramatis yang cukup penting. Bidikan yang statis dapat menciptakan banyak tegangan, banyak drama, dan bahkan dapat membuat suasana terasa sedikit canggung. Terutama ketika Kara di sini seperti sedang menatap ke dalam jiwa kita. Dengan kata lain, tanpa adanya pergerakan kamera sama sekali, rasanya hampir sedikit canggung. Berikut prompt yang saya gunakan adalah berikut ini. Bidikan sinematik yang sangat tenang tanpa gerakan kamera. Karakternya menatap kamera dengan dramatis. Ada yang terasa agak surrealis dan aneh. Jika dilihat dari pergerakannya, dengan prompt yang sederhana pun bahkan memiliki gaya kamera statis pun bisa memiliki peran yang sangat penting dalam penceritaan sebuah adegan sinema yang Anda rancang. Nah teman-teman, kita sudah sampai di akhir video hari ini. Saya harap kalian menikmatinya. Jangan lupa untuk menuliskan pertanyaan apapun di kolom komentar di bawah. Jika konten saya membantu kalian, jangan lupa untuk memberikan like di sana. Pertimbangkan juga untuk mencoba platform lain seperti Grok.ai. Untuk menggunakan prompt yang sama, tinggal edit dan sesuaikan dengan adegan yang Anda buat, lalu masukkan dalam kotak prompt jika kalian baru bergabung di platform Grok.ai. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang cara penggunaan platform keren itu, karena cara kerjanya cukup simple. Tinggal unggah gambar, masukkan prompt-nya. Jika video sudah tercipta, tinggal salin frame akhir dari video yang sudah tercipta, lalu masukkan prompt baru Anda. Dan Anda dapat menggunakan beberapa prompt yang dijelaskan di video ini sebagai eksperimen Anda. Jadi, silakan Anda lihat postingan saya sebelumnya mengenai bagaimana menggunakan platform tersebut untuk menghidupkannya menjadi sebuah adegan berurutan. Demikian tutorial hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap waktu saya selalu bawakan tools AI terbaru. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di tutorial AI berikutnya. Salam sukses!